Halo, shalom. Kita tepuk tangan sekali lagi dah yang meriah buat Tuhan, saudara ya. Iya, puji Tuhan. Ya, hari ini saya dengan sukacita luar biasa melayani saudara ya. Setelah 6 bulan kita tidak jumpa, Bapak Ibu Saudara. Kita ketemu di pagi ini persis dengan sebuah hari raya Kristen. Ya, hari raya Kristen yang disebut dengan hari raya Pentakosta. Jadi hari ini adalah hari raya Pentakosta, dan buat orang Kristen sebenarnya bukan hanya memperingati hari turunnya Roh Kudus kepada rasul-rasul, tapi pada hari turunnya Roh Kudus itulah lahir gereja Tuhan yang pertama kali di Yerusalem. Khotbah seorang pemimpin gereja yang namanya Petrus, lalu menobatkan 3.000 orang bertobat, lalu mereka dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan dengan 3.000 orang inilah disebut dengan jemaat pertama di Yerusalem. Makanya hari Pentakosta juga disebut dengan hari lahir gereja atau hari ulang tahun gereja seluruh dunia. Ya, makanya Bapak Ibu Saudara, semua organisasi, semua sinode, semua aliran gereja sekarang ini hari ini merayakan hari ulang tahun gereja. Ya, bagaimana hari ini Bapak Ibu Saudara? Kalau di Malang mungkin satu-satunya desa ya yang merayakan hari Pentakosta itu ada di Malang Selatan, namanya Desa Peniwen. Ya, di Peniwen kalau hari Pentakosta begini ini sama dengan hari raya utama mereka pada tahun baru. Ya, mereka anjang sana, makan-makan dan sebagainya. Lah, lalu kita melihat pagi ini, apakah hari raya Pentakosta sebenarnya? Hari raya Pentakosta adalah hari raya yang pada waktu sebelum hari pencurahan Roh Kudus itu dirayakan hanya oleh orang Yahudi dan orang-orang Porselit. Apakah Porselit, Pak Stefanus? Porselit itu adalah hari raya untuk orang bukan bangsa Yahudi tapi beragama Yahudi. Ya, jadi Yahudi itu bukan hanya nama sebuah bangsa, tapi Yahudi itu adalah nama sebuah agama. Ya, ada orang Yahudi dari bangsa Yahudi atau Israel, ya yang sekarang mereka sebut dengan bangsa Israel, ya. Tapi juga ada orang-orang non-Israel yang menjadi penganut agama Yahudi yang biasanya disebut dengan Porselit. Nah, lalu mereka itu merayakan hari raya yang namanya hari raya Sefaot. Sefaot adalah hari raya 7 minggu atau hari raya minggu-minggu, ya. Jadi 7 minggu dihitung sejak kapan Bapak Ibu Saudara? Dihitung sejak tanggal 14 ya Abib. Ya, pada waktu mereka merayakan hari yang disebut Paskah. Kemudian hari kedua Paskah dihitung sampai hari ke-50, makanya muncul istilah Pentakosta yang artinya 50. Itu orang-orang Yahudi merayakan hari raya yang namanya hari raya ya 7 minggu. Ya, kitab Ulangan memberikan perintah kepada orang Yahudi, orang Israel harus pulang ke Yerusalem setahun. Laki-laki Yahudi harus pulang ke Israel 3 kali setahun, yaitu hari raya Paskah, hari raya Pondok Daun, dan hari raya Pentakosta. Ya, makanya saya besok ke Israel dalam rangka Pentakosta. Ya, harusnya berangkat kemarin, tapi karena saya mesti khotbah NLC ya saya tunda besok. Ya, eman kan ya, sayang kalau tidak ketemu dengan Anda ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, apakah yang mereka lakukan pada hari Pentakosta zaman sebelum Roh Kudus turun? Pada hari itu mereka merayakan sebuah hari yang disebut dengan hari raya 7 minggu, memperingati hari turunnya hukum Taurat. Ya, turunnya hukum Taurat di Gunung Sinai yang diterima oleh Musa, lalu Israel itu merayakannya sebagai sebuah hari raya wajib. Kenapa? Waktu itulah mereka melihat Tuhan mengasihi mereka, memberikan arahan kehidupan, mereka memberikan firman-Nya yang disebut dengan Taurat. Nah, sekalian pada hari itu diangkat menjadi hari persembahan, ya, hari ucapan syukur, hari raya panen besar, hari raya mereka orang-orang Israel dari seluruh dunia harus pulang ke Yerusalem untuk mempersembahkan persembahan syukur. Ya, apakah yang dipersembahkannya? Mereka punya satu festival ya makanan yang harus dipersembahkannya. Yang pertama persembahan mereka berbentuk gandum dan jelai. Ya, kenapa? Itu makanan pokok mereka. Ya, gandum dan jelai merupakan persembahan yang harus mereka bawa.
di antara mereka juga mesti ditambahkan dengan buah-buah wajib. Makanya hari raya itu juga orang menyebut dengan hari raya buah bungaran. Hari raya mereka mempersembahkan buah-buahan. Ya, kalau Bapak Ibu mau ingat, buah apa yang dipersembahkan ya? Yang dipersembahkannya adalah buah AADKZ. Ya, supaya gampang. AADKZ. Apa Pak AADKZ? AA itu anggur dan ara. D itu delima, K itu kurma, Z itu zaitun. Ya, jadi anggur, ara, delima, kurma dan zaitun ditambah gandum dan jelai. Ya, mereka membawa itu Bapak Ibu Saudara kepada rumah Tuhan dan mereka pada hari Pentakosta selalu jatuh pada hari Minggu setelah Sabat. Ya, makanya mereka datang ke bait suci, mereka bawa semuanya itu persembahan, lalu mereka bersorak-sorai untuk memuji Tuhan, mempersembahkan korban. Lalu ada festival, ya, seperti hari ini Surabaya memperingati hari jadi Surabaya. Pagi ini ada festival rujak cingur. Ya, mungkin habis ini kebaktian kita ke sana ya, ke Balai Kota ya. Makan rujak cingur. Lah, temanya apa? Temanya sejarah rujak cingur. Ya, Surabaya. Lah, orang-orang Israel punya festival. Setelah mereka menyembah, mempersembahkan korban, mereka itu makan, minum bersama-sama. Dan yang diminum hari itu tidak ada satupun yang minum air. Tapi adat istiadat mereka, semua setelah ibadah selesai, siang hari, semua minum anggur baru. Ya, anehnya walaupun anggur itu masih baru, karena rasanya manis, lama-lama mereka minum, banyak minum. Biasanya kalau sudah pukul 3, pukul 4, ya, jam 3 itu waktunya orang sembahyang sore di Israel. Sudah banyak orang yang tidak mampu lagi untuk sembahyang karena sudah terhuyung-huyung karena banyak minum anggur. Makanya pada waktu hari Pentakosta tiba, mereka dipenuhi dengan roh, lalu murid-murid, rasul-rasul, semua berbahasa roh, berbahasa asing, berbahasa yang mereka pakai di negara mereka masing-masing. Ada yang menyindir mereka dengan berkata, mereka ini mabuk anggur. Lalu Petrus berkhotbah dan berkata, mereka ini saudara-saudara harap Anda ketahui, mereka tidak mabuk anggur, tapi kenapa mereka tidak mabuk anggur? Ini masih pukul 9 pagi. Ya, ibadah di bait suci baru mulai, belum selesai. Tidak mungkin mereka mabuk anggur. Kalau sore jam 3, jam 4 mungkin mabuk anggur. Ini baru jam 9 pagi. Dan kitab itu menceritakan ya, memang kalau sudah sore banyak yang mabuk ya karena minum anggur. Tapi mereka lagi dipenuhi dengan roh untuk menggenapkan sebuah firman. Lalu Petrus berkhotbah sekali lagi, hari itu yang menerima berita pertobatan ada 3.000 orang dan mereka memberikan diri dibaptis, lahirlah gereja. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, hari ini kita merayakan hari raya besar, hari raya luar biasa, hari raya lahirnya gereja, hari raya turunnya Taurat untuk orang Israel, hari raya persembahan untuk orang Israel. Dan saya ajak Anda, hari ini kita persembahkan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan di hari raya yang luar biasa. Ada tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Yuk kita buka sama-sama. Dalam kitab Kisah Para Rasul, kita akan melihat pasal yang kedua. Ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Ya, saya akan bacakan buat saudara, perhatikan baik-baik. Supaya kita melihat inti Pentakosta. Kita tidak bicara lagi tentang bagaimana mereka berbahasa asing. Tapi perhatikan bareng-bareng, saya baca buat saudara. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ini pasti di bait suci. Ya, ini pasti di bait suci. Berkumpulnya mereka, semua orang percaya, maksudnya adalah orang-orang yang memeluk agama Yahudi. Mereka lagi kumpul di bait suci. Dan kalau orang berjalan menuju ke bait suci, anehnya kalau lewat pintu gerbang utama kota Yerusalem yang namanya pintu gerbang emas, ya pintu gerbang emas,
itu mereka akan ketemu dengan bait suci persis lurus. Lah sebelah selatannya bait suci itu ada sebuah bukit yang namanya Bukit Sion. Ya. Dan pada waktu hari besar agamawi, biasanya pintu itu hanya sampai di atas, lalu menuju bait suci ditutup. Orang Israel mesti berputar lewat selatan. Ada pintu gerbang yang kedua sebelah selatan, namanya pintu gerbang Sion. Nah, sebelum pintu gerbang Sion, itu ada rumah tempat murid-murid pernah menumpang. Tempat Tuhan Yesus membasuh kaki murid-murid, tempat Tuhan makan Paskah bersama dengan mereka, ya dalam perjamuan terakhir. Dan di situ juga banyak orang Yahudi lewat. Ya di depan itu, ya di tempat itu. Lalu di situ ada satu kejadian, tiba-tiba kata ayat 2, turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ya, jadi saya ceritakan lebih dulu bagaimana urutannya, kejadiannya ini ya. Waktu mereka sama-sama baik orang-orang Yahudi yang beragama Yahudi kumpul dalam bait suci, itu murid-murid Tuhan sedang menanti sebuah janji Tuhan di atas loteng sebuah rumah yang ada di Yerusalem. Ya, sekarang tempat itu dekat dengan sebuah tempat yang diangkat oleh orang Israel sebelahnya menjadi tempat untuk berdoa bagi Raja Daud, dan di situ dibangun satu monumen yang disebut mereka adalah makam Raja Daud, walaupun itu palsu. Ya, saya katakan itu palsu. Nah, kenapa? Daud tidak pernah dimakamkan di Sion. Daud itu meninggal, makamnya Daud adalah di sebelah timur Yerusalem, ada kota yang disebut dengan kota Daud. Ya, kota Daud. Ya, di situ ada kolam namanya Siloam, dan kota itu sekarang disebut dengan Silwan. Ya, jadi kalau mereka membangun menara atau membangun sebuah tempat atau prasasti disebut dengan makam Raja Daud, itu bukan, ya, walaupun bentuknya lebih panjang dari manusia, dibagi dua untuk pria dan wanita, mereka berdoa untuk Daud. Tapi sebelahnya itu tempat betul bahwa tempat itulah tempat murid-murid dipenuhkan dengan Roh. Dan pada waktu mereka dipenuhkan dengan Roh, mulai mereka berbahasa, bahasa-bahasa yang dipakai oleh orang-orang Israel di tempat mereka bekerja merantau di luar negeri. Jadi saya katakan kepada saudara, saking hebatnya hari raya Pentakosta, itu jadi hari raya juga di mana orang-orang Israel mudik pulang ke kampung halaman sambil membawa sebuah persembahan. Tapi akhirnya Bapak Ibu Saudara, tujuan yang utama mereka datang membawa anggur kepada Tuhan mulai bergeser. Kenapa? Orang pemudik-pemudik dari luar kota, mereka pulang itu sambil menunjukkan keberhasilannya di daerah perantauannya. Di mana mereka menunjukkannya dengan merek anggur yang mereka bawa. Ya, jadi sekarang ini mereka pergi ke bait suci, bawa anggur, semakin bagus anggurnya, semakin mahal harganya, dan orang menilai dia adalah orang yang sukses. Makanya ada banyak orang dari luar negeri, perantau-perantau pada waktu mudik itu menunjukkan keberhasilannya. Ya, makanya jangan heran saya, kalau sewaktunya mudik semua orang luar negeri itu pulang, pasar Atom rame. Rame beli apa? Beli kalung, beli gelang, beli cincin. Betul ya, sampai kalungnya rangkap-rangkap, gelangnya sampai di sini. Sampai kapan? 10 hari atau sebulan lah, kemudian berangkat lagi, dijual lagi, betul ya. Nah itu juga orang Israel terjadi. Dengan melihat anggurnya, melihat buahnya, melihat persembahannya, mereka dianggap lebih sukses daripada yang lain. Dan semakin bagus anggurnya, ditandai dengan apa? Semakin cepat mereka minum dan mabuk. Ya.
Jadi kalau ada orang setelah perayaan Pentakosta jam 1 siang sudah mabuk, sukses ini. Yang lain minum 3 botol baru mabuk, mungkin mabuknya jam 2. Oh ini setengah sukses. Yang lain minum 6 botol baru mabuk, mabuknya jam 3. Ini rodok sukses. Ada lagi yang minum berbotol-botol, enggak mabuk-mabuk, enggak sukses. Ya, jadi kemabukan itu waktu itu dinilai sebagai sebuah kesuksesan. Lah ini masih jam 9, sudah berbahasa asing, mereka ngomong yang enggak ngerti. Makanya mereka berkata, oh ini mabuk ini, pasti golongan orang sukses menurut orang dunia. Makanya sekarang ini sudah ruwet saudara ya. Sekarang lebih ruwet lagi, kenapa? Orang mabuk dianggap penuh dengan roh, ada orang yang penuh dengan roh dianggap mabuk. Halo, betul? Jadi bedanya orang penuh dengan Roh Kudus dan mabuk dalam pandangan dunia itu hampir sama loh saudara. Ya, tapi jangan khawatir kalau Anda dianggap orang lain Anda mabuk, tetaplah Anda ada dalam kepenuhan Roh Kudus. Yang setuju tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Orang lain anggap kita mabuk. Lah kenapa? Jam 10 kok sudah kumpul. Ya mall belum buka, ada apa ke mall jam 10? Lapor, rodok ngene kok orang-orang itu. Jarno wis biarno saya. Lah gak mabuk gak ono iku. Jam 11 cuma masuk mall, jam 10 wis koplok-koplok di mall. Kayak apa iku ya? Mungkin Anda dianggap mabuk, tapi biarlah mereka anggap kita mabuk. Kita adalah kumpulan orang-orang NLC yang diberkati dan dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Amin. Lah, saya mau ceritakan pagi ini kepada saudara adalah satu akibat bentuk yang mengikuti orang dipenuhkan dengan roh ternyata tidak berhenti pada waktu orang itu berbahasa lidah, berbahasa asing, menyampaikan tanda pertama orang dipenuhkan dengan roh. Tapi sebenarnya Tuhan punya tujuan untuk apakah mereka harus ada di Yerusalem, untuk menantikan Roh Kudus turun dan memenuhi mereka. Coba kita lihat pasal 1 ayat yang ke-8. Ya, Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Yang berbunyi demikian saudara-saudara. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Saya ulang, tetapi kamu akan menerima kuasa. Bahasa Surabaya paling sederhana, tetapi kamu akan menerima kemampuan. Tetapi kamu akan menerima satu kesanggupan. Ya, kapan? Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan itu sama dengan yaitu kamu akan menjadi saksiku. Di mana? Di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ya, hari ini kita lanjut. Orang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Bukan hanya berhenti pada waktu dia berbahasa roh. Orang dipenuhkan dengan roh itu bukan hanya selesai waktu dia menyatakan manifestasi kepenuhan roh. Dan tanda utama orang dipenuhkan dengan roh adalah berbahasa lidah, berbahasa roh. Tapi saya mau lompat sedikit. Ya, setelah selesai proses kepenuhan roh, itu mesti berlanjut kepada step yang berikutnya. Di mana Tuhan punya tujuan, orang yang dipenuhkan dengan roh itu akan menerima sebuah kuasa. Kuasa itu dalam bahasa yang asli disebut dengan dunamos. Ya, dari kata dunamos, orang Indonesia kenal dengan sebuah alat yang dipasang di depan sepeda pancal zaman saya kecil. Ya, itu sebuah kumparan, ya, kawat yang dililitkan secara berdempet dan tertata rapi. Alat itu disebut dengan dinamo. Tahu dinamo? Ya, dulu mesinnya itu mereknya Belco kalau tidak salah. Betul ya kok ya? Belco di sepeda pancal. Bagaimana kalau itu dipancal? Saya waktu kecil itu kan biasanya digonceng ayah saya. Di sepeda itu yang bagian depan ada kursi kecil dari rotan, dicantolno di setir itu ya. Sambil di setir saya di situ
Biasanya saya dengan sembrono, kaki saya itu karena takut kecepit masuk ruji, selalu saya tempelin ke tengah, lalu nyenggol dinamo itu mepet kepada roda. Waktu dinamo ketemu dengan roda, perputarannya terjadi, dari dinamo itu keluar tenaga, lalu lampu yang namanya simplek itu nyala. Ya. Dulu kalau di Kota Malang kalau enggak pakai itu mulai jam 6 ditangkap polisi. Jadi orang naik sepeda pancal itu dulu kalau siang itu lebih ringan. Lah kenapa? Tanpa ada dinamo. Kalau malam dipasang dinamo lebih berat karena ada sinarnya. Nah, dinamo kekuatan itu sama dengan itu. Ya, kalau orang itu punya kuasa, lalu dia menjadi saksi, itu adalah urutan berikut dari orang yang dipenuhkan dengan roh. Ya, hari ini, mungkin kemarin adalah hari terakhir dari gereja-gereja aliran Pentakosta untuk mengadakan sebuah ibadah doa Pentakosta selama 10 hari. Sejak hari Jumat selesai kenaikan Isa Al-Masih sampai semalam. Ya, dan hari ini hari raya. Saya harap saudara itu bukan berhenti pada waktu kita sudah dipenuhkan dengan roh. Tapi Kristen yang sungguh setelah dipenuhkan dengan roh ada langkah berikutnya. Yaitu apa? Orang dipenuhkan dengan roh supaya menjadi saksi. Yuk bareng-bareng tirukan saya. Menjadi saksi. 1, 2, 3. Lebih keras. 2, 3. Agak teriak, 1, 2, 3. Menjadi saksi. Lah, menjadi saksi Tuhan ini adalah sesuatu keharusan sampai-sampai perintah untuk menjadi saksi tidak disebut lagi dengan sebuah hukum seperti Taurat. Karena wajib, tidak boleh tidak, harus dilakukan, tidak boleh ditawar. Perintah untuk menjadi saksi itu disebut dengan amanat agung. Wow. Jadi orang Kristen itu sebenarnya tidak jadi pendeta, tidak apa-apa. Tidak jadi majelis juga no problem. Tidak jadi pengurus gereja juga tidak perlu disesali. Tidak jadi orang terkenal di gereja juga tidak perlu dipikirkan. Tapi kalau tidak jadi saksi itu tidak boleh. Halo? Betul? Jadi Kristen itu sebenarnya yang dipenuhkan dengan roh sampai Tuhan berkata kamu akan mendapatkan kuasa, kamu dapatkan kemampuan, kamu dapatkan kekuatan, kamu akan memperoleh kesanggupan, kamu akan menjadi bisa kalau engkau dipenuhkan dengan roh lalu engkau menjadi saksi. Nah, bagaimana orang yang menjadi saksi? Itu satu-satunya kehendak Tuhan Yesus yang harus digenapi oleh setiap orang percaya. Saya katakan sekali lagi, menjadi saksi ini adalah sebuah keharusan yang tidak ada prasyarat yang lain kecuali engkau penuh dengan roh. Ya. Jadi saksi itu tidak perlu urus kependetaan PDT, PDM, PDP. Pendeta madya, pendeta pratama, dulu pendeta muda, pendeta pembantu, zaman saya malah PDP, ya. Itu dulu adalah pembantu pendeta. Saya masih muda itu sudah ada jadi pembantu pendeta, betul ya Pak? Belum pendeta pembantu. Bedanya apa? Pendeta pembantu. Pendeta pembantu dan pembantu pendeta itu beda. Pendeta pembantu itu sudah punya predikat pendeta. Walaupun dia membantu yang lebih senior, pendeta muda dan pendeta penuh, PDT. Tapi pembantu pendeta itu pembantunya pendeta. Saya masih ngalami loh. Apa artinya pendeta pembantu? Minggu jadi pendeta, Senin sampai Sabtu jadi pembantu. Halo? Jadi minggu di mimbar, pemimpin pujian, Senin
Di kamar mandi, ngosek kamar mandi, ngepel gereja, cuci-cuci, zaman dulu masih ada. Ya, itu membentuk mental seorang pendeta. Lah, untuk menjadi saksi tidak perlu itu. Nah sekarang mungkin apa Pak PDP? Ya PDP mungkin pendapatan pas-pasan. Yang PDM pendapatan menengah gitu ya. Yang PDT pendapatan tinggi. Ya. Tapi untuk jadi saksi tidak perlu itu. Dan perhatikan, menjadi saksi juga tidak perlu Anda kursus Alkitab lebih dulu, lalu mengetahui ayat-ayatnya. Nanti kalau berdebat supaya menang, kalau orang kalah debat jadi Kristen, saya katakan hampir tidak ada orang jadi Kristen itu karena kalah debat. Makanya Anda tidak perlu berdebat. Jadilah penginjil kayak Filipus. Filipus ketemu dengan Nathanael dan cerita, "Hei Nathanael, aku ketemu Yesus sang penyelamat." Kata Nathanael, "Siapa dia?" "Itu loh Yesus orang Nazaret." "Siapa?" "Anaknya Yusuf." "Mana ada orang baik datang dari Nazaret." "Sudah, aku tidak perlu banyak omong ya. Aku tidak bisa ngomong banyak. Ayo kamu tak kenal no sama dia saja." Lalu Nathanael dibawa kepada Yesus. Yesus berkata, "Ini orang Israel sejati ini." Nathanael heran, "Bagaimana engkau bisa tahu aku Israel sejati?" Kamu tahu sebelum Filipus datang memanggil engkau, bukankah engkau duduk di bawah pohon ara? Hah? Engkau benar-benar anak Allah. Itu saksi. Saksi itu sorry ya saudara. Bahasa Jawa itu bahasa Surabaya, ndak akan cangkem. Saksi ini foto cuy lah. Tahu to cuy, kakan lambe. Meciwis, gak karu-karu aja. Tapi ndak ada isinya dan ndak punya kuasa. Lah kalau omong tok tapi kakan lambe, ndak ada kuasa itu namanya ngeciwis. You know is ngeciwis? Ya. Dulu di Batu ada seorang pemimpin pujian, zaman saya masih anak-anak. Pemimpin pujian itu Pak, toco ini ampun-ampun saya. Pimpin satu gereja, nyanyi satu nyanyian, keluar ayat. Saudara-saudara ini firman Tuhan berkata begini. Lalu khotbah, habis khotbah nyanyi lagi. Saudara-saudara mari kita menyanyi. Lalu dijelaskan nyanyiannya, dikasih ayat lagi. Sampai sekian puluh menit, lalu pendetanya, gembalanya mulai khotbah. Apa yang terjadi? Pendeta itu naik ke mimbar. Di belakang mimbar cuma berkata, "Saudara-saudara, karena firman Tuhan sudah jadi satu dengan pemimpin pujian, dengan sejahtera dan sukacita kita berdiri bersama-sama, kita mohon berkat dari Tuhan. Pulanglah dengan berkat rahmat." Lalu pulang jemaat, tahu yang pemimpin pujian Pak, ngeblak pingsan. Ya, saya lihat ini peraturan yang hebat, ini cara didikan yang hebat. Ya dia dihakimi bukannya oleh pendetanya, dihakimi oleh yang lain sambil pulang. Loh kan cangkem soalnya nyocot ikat mang, kebakti ada gena-gena ya. Ngomong terus saya sambil pulang ya. Sejak itu tidak ada lagi yang kakak cangkem ini saya. Yang toco itu berhenti sudah. Nah bagaimana kita menjadi saksi? Sekali lagi, jadi saksi bukan karena banyaknya perkataan. Jadi saksi itu karena ada sebuah kekuatan untuk menarik orang datang kepada Tuhan. Yang percaya tepuk tangan dulu, yang tepuk tangan dulu. Nah, bagaimana orang bisa menjadi saksi? Sekali lagi, bukan urusan tamat sekolah Alkitab, bukan karena jenjang kependetaan. Satu saja yang dia punya adalah dia dipenuhkan dengan roh, lalu orang itu punya pengalaman dengan Tuhan. Kita lihat contoh, Yohanes pasal 20 ayat 18. Contoh, ini orang benar-benar jadi saksi yang luar biasa. Yohanes pasal 20 ayat yang ke-18. Saya baca untuk Anda. Ya, yang bunyinya begini. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid. Apa katanya? "Aku telah melihat Tuhan." Ya, "Aku telah melihat Tuhan." Lalu Yohanes memberikan sebuah tambahan dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Bagaimana Maria Magdalena menjadi saksi? Maria Magdalena itu cuma berkata, "Hai murid-murid,
Aku telah melihat Tuhan. Tirukan bareng-bareng. 1, 2, 3. Lebih keras. 2, 3. Aku telah melihat. Pakai tangan. 2, 3. Aku telah melihat. Lagi. 2, 3. Aku telah melihat. Apa artinya aku telah melihat Tuhan? Aku telah mengalami Tuhan. Ya. Aku itu tahu Tuhan. Melihat itu tahu. Ya, basa Surabaya. Aku ketemu, aku ketok Tuhan. Itu basa ini Surabaya. Loh Pak, apakah semua orang itu melihat Tuhan? Apakah mereka tahu tentang Tuhan? Saya baca Maria ini mengalami Tuhan, dia berkata, aku berjumpa, aku lihat Tuhan. Dulu ada orang namanya Ayub. Ayub itu berkata, dulu aku tahu tentang Tuhan itu hanya dari kata orang. Sekarang pasal 43, aku ketemu, aku melihat, aku ngalami dia. Paulus juga pernah berkata dalam surat Roma, kita tahu sekarang, kita tahu itu karena tahu dan bukan dikasih tahu. Lah Kristen itu kan mula-mula tahu Tuhan itu karena dikasih tahu. Saudara kan mula-mula kenal Yesus karena dikasih tahu tentang Yesus kan. Saya harap minggu-minggu ini Anda tidak tahu Yesus karena dikasih tahu para pendeta. Tapi Anda mengalami Yesus dalam hidup saudara. Amin. Nah pengalaman ini membuat orang menjadi saksi Tuhan. Bukan katanya. Maria Magdalena ini nama yang bagus. Saya nyesel saudara ya. Kalau saya masih punya anak perempuan lagi, saya kasih nama Maria Magdalena. Tapi tidak mungkinlah saya berkata, umur 64 kemarin, ya pasti tidak mungkin. Bu Stefanus umur 59, ya pasti tidak mungkin. Tidak mungkin apanya Pak, pabrik Toto bangkrut sudah diambil. Tidak mungkin tadi. Maria itu nama bagus. Ya Maria itu dalam bahasa Ibrani disebut dengan Miriam. Miriam itu tajiknya Musa, adiknya Harun itu loh. Jadi Musa itu punya tajik namanya Miriam, punya kuku namanya Harun. Mir itu artinya bintang. Am artinya laut. Jadi Miriam artinya bintang laut. Bintang itu biasanya orang sebut dengan kata stella. Ya, laut pakai kata maris. Makanya pojokannya Tugu Pahlawan Surabaya itu ada sekolah Katolik namanya Stella Maris. Itu sama dengan Maria. Dari mana dia? Dari desa namanya Magdala. Makanya namanya Maria Magdalena. Lah Magdala itu apa Pak? Magdala itu dari kata migdal. Migdal itu artinya menara. Nah kalau kita jadikan satu, Maria Magdalena, bintang di tepi laut yang ada di atas menara, itu bahasa kerennya adalah mercusuar. Bagaimana orang bisa jadi mercusuar? Syaratnya cuma satu, ngalami Tuhan. Nah Kristen yang tidak punya pengalaman dengan Tuhan itu namanya Kristen KTP. Kristen tanpa pengalaman. Lah kalau tanpa pengalaman kok tahu Tuhan Pak? Kata Pastor Irwan, kata Pastor Mark, kata pastor-pastor lain. Kalau ngalami gua enggak pernah, itu katanya. Lah kalau Kristen cuma katanya, itu kayak orang yang buta sejak kecil nyanyi. Buta sejak kecil dia nyanyi, bintang kecil di langit yang tinggi. Dia tanya, seberapa kecilnya bintangnya? Enggak tahu. Amat banyak, sak bero banyaknya. Gua enggak ngerti, menghias angkasa. Loh angkasa tuh di mana? Gak ero. Betul? Aku ingin terbang dan menari. Di mana kamu menari? Gak ngerti. Jauh tinggi. Di mana jauh? Garo. Tingginya seberapa? Nggak ngerti. Lah kenapa? Dia nggak tahu. Kenapa dia bisa nyanyi? Karena dia dengar dari kata orang.
Makanya jangan heran, dia takut dikomplain kalau nyanyi dikasih satu sela, dikasih satu tambahan. Ya, dia nyanyinya sesuai selamat nyanyi begini. Bintang kecil katanya, di langit yang tinggi katanya. Amat banyak katanya, menghias angkasa katanya. Aku ingin katanya, terus terbang dan menari katanya, jauh tinggi katanya, ke tempat kau berada katanya. Kenapa? Dia tidak pernah tahu. Dia pernah ngalami Kristen tanpa pengalaman, KTP. Dan saya harap seluruh jemaat hari ini kita akan ngalami Tuhan. Minggu-minggu ini minggu pengalaman dengan Tuhan. Sehingga kita jadi saksi. Pertanyaannya satu. Bagaimana Pak supaya saya mengalami Tuhan. Seperti Maria Magdalena sehingga menjadi mercusuar. Bagaimana orang bisa mengalami Tuhan? Nanti sore kita lanjutkan. Ya. Gimana orang bisa mengalami Tuhan itu. Sehingga Kristen kita bukan Kristen tanpa pengalaman. Tapi Kristen bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Saya langsung serahkan. Mari.